Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku. Salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Tahap Manusia Dibelenggu. Alkitab mencatat saat-saat berbahaya ketika manusia hendak jatuh dalam dosa sebagai berikut. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya memakannya. Seharusnya manusia cukup berkata tidak dengan tegas tanpa ragu sama sekali terhadap yang Allah sabdakan. Artinya seharusnya manusia cukup berkata tidak dengan tegas tanpa ragu sama sekali terhadap yang Allah sabdakan. Tetapi Hawa telah meragukan Allah sehingga Hawa meluangkan waktu untuk melihat buah yang terlarang tersebut. Ini adalah tindakan bodoh yang mengawali kejatuhannya ke dalam dosa atau pemberontakannya kepada Allah, yaitu dengan melihat buah pohon itu dan mulai mempertimbangkan bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Nah, dalam Alkitab tertulis begini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Seharusnya Hawa tidak perlu mempertimbangkan sama sekali apa yang dikatakan ular. Artinya harus memiliki resistensi yang absolut, mutlak, dan radikal. Tidak. Ya. Tidak. Tetapi sayangnya Hawa terbujuk. Menjadi persoalan yang harus kita perkarakan adalah bagaimana Hawa bisa tahu bahwa buah itu baik untuk dimakan. Tentu hal ini akibat input atau masukan dari ular yang telah didengarnya. Ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wah, ini dusta, saudara. Apa yang dikatakan ular merupakan kebalikan dari firman Allah, yaitu bahwa kalau Adam dan Hawa makan buah yang dilarang, maka mereka akan mati. Ini kebalikan. Ular berkata tidak akan mati. Jadi perkataan ular ini memang benar-benar bertentangan dengan Allah. Mestinya Hawa tidak mempertimbangkannya sama sekali. Mempertimbangkan perkataan kuasa gelap ya berarti memberi penghargaan kepadanya, dan hal ini menjadi pintu gerbang kejatuhan manusia ke dalam dosa, saudara. Ini pintu gerbang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketika Hawa mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh ular, maka pertimbangan itu melahirkan keinginan untuk mencoba melakukan sesuatu walaupun bertentangan dengan kehendak Allah. Kemudian di Kejadian pasal 5 ayat 6 tertulis, sedap kelihatannya. Wah, dengan melihat maka buah yang terlarang itu menjadi sedap di mata Hawa. Kata sedap dalam teks aslinya adalah ta'afah, yang artinya membangkitkan nafsu selera, membangkitkan keserakahan. Ini saudara. Dari hal ini dapat diperoleh pelajaran bahwa sebelum sesuatu dapat dinikmati oleh fisik, terlebih dahulu dinikmati oleh pikiran. Jadi benarlah bahwa pikiran adalah gerbang pertama dosa masuk, yang juga medan atau area peperangan rohani, saudara. Selanjutnya buah dari pohon tersebut, kata Alkitab nih, menulis begini, menarik hati karena memberi pengertian. Loh, mengapa sampai bisa menarik hati? Kata menarik dalam teks aslinya, hamat, artinya mengingini, desire, take pleasure in, delight in, jadi mengingini dengan kuat atau mendambakan.
Hal ini menunjukkan bentuk atau suasana jiwa yang kecanduan. Kemudian timbullah hasrat yang kuat untuk memilikinya. Dan Hawa berpikir, saudaraku, bahwa itu memberi pengertian. Nah, ini sebuah penyesatan. Dan sukses setan menjatuhkan manusia. Setan membuat manusia tertarik hatinya terhadap sesuatu yang ditawarkan oleh setan itu. Nah, berbicara mengenai kecanduan atau addicted ya, bukan hanya terkait dengan alkohol atau zat adiktif lainnya, melainkan juga sesuatu di dalam pikiran yang dipandang sebagai kenikmatan atau kesenangan. Hal ini memberi pelajaran mahal kepada kita bahwa kita harus mendengar apa yang difirmankan Allah dan tidak mempertimbangkan sama sekali apa yang ditawarkan dunia. Dengan resistensi mutlak tersebut, seseorang tidak memberi ruangan sekecil apapun untuk suara lain. Inilah bagian dari langkah meninggalkan dunia atau tidak menoleh ke belakang atau tidak berpaling kepada dunia. Jadi kita harus mendengar apa yang difirmankan Allah dan tidak mempertimbangkan sama sekali apa yang ditawarkan dunia. Sebab kalau mulai mempertimbangkan apa yang ditawarkan dunia, itu sama dengan menoleh ke belakang. Ini sebuah fanatisme mutlak, yaitu tidak mempertimbangkan apapun yang ditawarkan dunia. Hanya dengan sikap inilah kita dapat menghadapi dunia yang pengaruhnya jahat ya, dewasa ini ya. Inilah yang dimaksud oleh Yohanes sebenarnya dalam suratnya mengenai keinginan mata ya, keinginan daging dan keangkuhan hidup ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa, dan orang yang membiarkan dirinya terlena dengan keinginan-keinginan itu terbelenggu oleh kuasa kegelapan, saudaraku sekalian, dan pasti akan binasa. Terkait dengan hal ini, Yesus berkata agar kita tidak hidup dalam pesta pora dan kemabukan, agar hari Tuhan jangan datang menjadi seperti jerat ya. Paulus mengatakan juga agar kita tidak mabuk oleh anggur, tetapi kita harus menjadi bijaksana, mengerti kehendak Allah ya. Jangan mabuk oleh anggur artinya ya jangan limbung oleh sesuatu, atau limbung karena sesuatu sehingga karena kecanduan sesuatu sehingga kehilangan pikiran rohani atau akal sehat secara rohani. Hawa melihat lalu mempertimbangkan, wah, buah itu memberi pengertian itu. Nah, pengertian itu dalam teks aslinya sakal. Kata ini sebenarnya berarti menjadi bijaksana, berhati-hati atau memahami dengan bijak. Tetapi kata sakal itu tidak sama dengan hokmah. Kalau hokmah itu hikmat, kebijaksanaan, dan ini lebih diperuntukkan bagi Allah yang padanannya adalah sophos atau sophia. Iblis menawarkan bukan hokmah tapi sakal. Sakal ini sejajar dengan kata pronimos dalam bahasa Yunani. Pronimos dan sophos itu mirip, tapi sophos itu kebijaksanaan yang sejajar dengan kata hokmah ya saudara. Sedangkan sakal ini bisa sejajar dengan kata pronimos. Iblis menawarkan yang mirip ya, tapi tidak sama. Kalau Allah hikmat, sophia ya saudaraku, hokmah, tapi iblis hanya menawarkan sakal, kecerdasan, kecerdikan, kebijakan, tapi bukan bijaksana standar Allah. Inilah yang merusak kehidupan manusia sehingga manusia meleset, saudaraku. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000.
Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.